Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Abdullah dari kelas Pendidikan Matematika 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Raden Patah Palembang. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi metode numerik yaitu polinomial Chebyshev. Polinomial Chebyshev adalah barisan ortogonal dibentuk melalui sifat-sifat rekursif dan fungsi Chebyshev. Ini teorema polinomial Chebyshev adalah polinomial pendekatan Chebyshev Pnx untuk fungsi fx pada min 1,1 dinyatakan sebagai berikut. Pnx sama dengan jumlah ck dikali tkx dengan k sama dengan 0 hingga n sama dengan c0 dikali t0x ditambah c1 dikali t1x ditambah hingga cn dikali tnx. Misalkan fx diinterpolasi oleh polinomial pnx dengan n plus 1 titik interpolasi Chebyshev-nya yaitu sk sama dengan cos 2k plus 1 per 2n dengan k sama dengan 0,1 hingga n. Oleh karena itu, titik tersebut berlaku fx sama dengan pnx. Nah, langkah-langkah untuk mencari nilai interpolasi polinomial Chebyshev yaitu pertama mencari nilai fxk, yang kedua mencari nilai ck dengan menggunakan teorema aproksimasi Chebyshev, di mana cj sama dengan 1 per n plus 1 dikali fxk dengan k sama dengan 0 hingga n itu untuk j sama dengan 0. Tapi apabila untuk j sama dengan 1, 2, 3 hingga n atau lebih dari 0, maka itu rumusnya adalah cj sama dengan 2 per n plus 1 dikali fxk dikali t1xk dengan k sama dengan 0 hingga n. Nah, langkah ketiga yaitu definisikan terlebih dahulu tkx. Kemudian langkah terakhir itu masukkan nilai semua yang didapat ke dalam rumus pada teorema polinomial Chebyshev. Untuk lebih jelas mengenai polinomial Chebyshev, sini saya akan membahas satu contoh soal mengenai polinomial Chebyshev. Soalnya yaitu carilah interpolasi polinomial yang jika diketahui polinomial pendekatan berderajat 3 n sama dengan 3 untuk fx, fungsi fx-nya itu e pangkat 2 x pada selang min 1,1 yang dibentuk dari polinomial Chebyshev dengan titik interpolasi Chebyshev-nya itu sk sama dengan cos 7 min 2k per 8 dikali pi dengan k sama dengan 0,1, 2, dan 3. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita ketahui bahwa nilai dari pi itu adalah 180 derajat. Kemudian xk pada soal yaitu cos 7 min 2k per 8 dikali pi. Kemudian k-nya yang diketahui adalah 0, 1, 2, dan 3. Sehingga jumlah k adalah 4. Langkah pertamanya yaitu adalah kita mencari nilai fxk dengan cara mengubah nilai k pada titik xk menjadi k yang diketahui. Misalnya di sini ada x0. Di sini diketahui bahwa k-nya ada 0, maka cos 7 min 2 dikali 0 per 8 dikali pi. 0 ini adalah nilai k, maka sini ada 7. Cos 7 per 8 dikali pi. Kemudian kita mencari nilai radian. Itu dengan rumus sama dengan 7 per 8 dikali 180. Kenapa 180? Karena nilai dari pi adalah 180. Sehingga menghasilkan nilai radian yang 157,5. Kemudian kita mencari nilai cos 157,5 dengan menggunakan rumus sama dengan cos radian dari nilai radian ini adalah menghasilkan min 0,923879533. Kemudian kita mencari fx0 dengan memasukkan nilai cos 157,5 ini ke dalam fungsi yang diketahui, fungsi fx yang diketahui pada soal. Maka kita masukkan e pangkat 2 dikali
nilai dari cos 157,5 itu hasilnya adalah kita menggunakan rumus XP 2 dikali nilai ini maka menghasilkan 0,157589992. Kemudian untuk X1 kita ubahkannya menjadi 1 sehingga menghasilkan X1 cos X1 sama dengan cos 5/8 dikali Pi. Kita cari nilai radiannya sama dengan buka kurung 5 dibagi 8 tutup kurung dikali 180. Hasilnya ada 11,25. Kemudian nilai dari 112,5 adalah sama dengan rumusnya itu adalah sama dengan cos radian dari 11,25 yaitu menghasilkan min 0,382683432 sehingga kita kemudian kita mencari nilai fungsi X1-nya yaitu kita masukkan nilai dari cos 112,5 itu menghasilkan 0,465163,248. Untuk X2 caranya sama, kita ubah nilai K-nya menjadi 2 menghasilkan cos 3/8 dikali Pi. Kita cari nilai 3/8 Pi yaitu sama dengan buka kurung 3/8 tutup kurung dikali 180 hasilkan 67,5. Nah, cos 67,5 sama dengan rumusnya adalah cos radian 67,5 menghasilkan 0,382683432. Kita masukkan nilai dari cos 67,5 ke fungsi fx. Kita ubah x-nya menghasilkan 214978291. Untuk C3-nya, X3-nya yaitu kita cari untuk X3-nya sama seperti sebelumnya. Nilai K-nya kita ubah menjadi 3, maka menghasilkan cos 1/8 dikali Pi. Kita mencari radian dari 1/8 Pi itu kita ubah sama dengan 1/8 dikali 180 itu 22,5. Maka cos dari 22,5 0,923879533. Selanjutnya kita mencari fungsi X3-nya. Kita ubah X-nya sama dengan 6,34558357. Selanjutnya kita mencari nilai pangkat 2 XK itu dengan cara menjumlahkan seluruh nilai dari fungsi X0, X1, X2, dan X3 dengan rumus sama dengan sum. Sum adalah penjumlahan dari fx0 titik koma, fx1 titik koma, fx2 titik koma, dan nilai fx3. Kita enter, maka menghasilkan nilai 911811961. Kemudian langkah kedua adalah mencari nilai CK. Untuk nilai CK seperti di penjelasan sebelumnya, untuk nilai C0-nya sama dengan 1/n plus 1 dikali jumlah fxk dengan k sama dengan 0 hingga n, maka n tadi adalah 3, sehingga 1/3 plus 1 dikali sigma fxk dengan k sama dengan 0 hingga n sama dengan 1/4 dikali nilai fx K itu tadi adalah E pangkat 2 dikali XK, maka hasilnya adalah 1/4, maka
1/4 dikali nilai dari E2XK itu adalah 918119614 seperti tadi di sini. Maka kita masukkan 9 sama dengan kurung 1 dibagi 4 dikali nilai E pangkat 2X itu 2. Untuk C1, C2, dan C3 itu rumusnya adalah seperti di sini 2/n+1. Kita ubah 2/n tadi 3 ditambah 1 dikali sigma Fsk dikali T1xk dengan K sama dengan 0 hingga N. 2 sehingga menghasilkan 2/4 dikali Fxk itu adalah E2 dikali E pangkat 2 dikali Xk dikali cos. Yang tadi adalah 7-2K/8. Maka 2 dibagi 2/4 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/2 dikali 2 dikali E pangkat 2 Xk dengan K sama dengan 0 hingga N dikali cos 7/2K/8 kali Pi. Maka kita masukkan 1/2 E2X kali 0 dikali cos 7/8 ditambah 2 dikali X1 dikali cos 5/8 tambah 2 dikali X2 sama dengan cos 3/8 ditambah E2X3 dikali cos 1/8 Pi. Menghasilkan nilai C1 sama dengan 3,1808183. Kemudian kita mencari C2-nya sama seperti dengan C1. Di sini rumusnya 2/3+1 dikali sigma Fxk dikali T2xk dengan K sama dengan 0 hingga N. Karena di sini C2, maka Pi tadi yang di C1 kan tadi ada Pi saja. Sini. Bisa. Nah, kalau C2 itu ditambah 2 di sini. Sehingga rumusnya 1/2 dikali E pangkat 2 Xk dengan K sama dengan 0 hingga N dikali cos 2 Pi dikali 7-2K/8. Nah, kemudian kita menghasilkan rumus setengah dikali E2X0 dikali cos 7/8 2Pi ditambah E2 dikali X1 E pangkat 2 X1 dikali cos 5/8 2Pi ditambah E pangkat 2 dikali X2 dikali cos 3/8 2Pi ditambah E pangkat 2 X3 dikali cos 1/8 2Pi. Sehingga di sini nilai tetanya, nilai radiannya di sini karena di sini adalah 2Pi. Maka 180 tadi kita kalikan 2 menghasilkan nilai seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus yang telah kita hafal sehingga menghasilkan 2,7365977. Kemudian untuk C3-nya sama seperti dengan C2 dan C1. Yang membedakannya adalah di sini 3Pi. Kalau C1 tadi hanya Pi saja, C2 ditambah ada 2 sehingga 2Pi. Kalau C3 ditambah 3 sehingga ada 3Pi. Nah, rumus yang kita dapat seperti di gambar ini. Kemudian kita di sini nilai radiannya juga berbeda dengan C1 dan C2 karena di sini 180 kita kalikan 3 karena ada 3Pi. Maka menghasilkan nilai seperti ini.
Kemudian kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus yang telah kita dapatkan, maka menghasilkan 31,808181343. Angka ketiga itu definisikan terlebih dahulu TNX. T0X itu adalah cos 0. Cos 0 kita ketahui adalah 1. Kemudian T1X sama dengan cos theta. Cos theta di sini adalah X. Dan TKX, kita cari rumus TKX ini, yaitu rumusnya 2 dikali TK min 1X dikurang TK min 2X. Keduanya itu rumusnya 2X T1X dikurang T0X. Karena T2 berarti yang diketahui T1 dan T0. Nah, T1 tadi itu nilainya adalah X, maka 2X dikali X. Nilai T0-nya adalah 1, maka menghasilkan 2X pangkat 2 min 1. Untuk T3X sama dengan 2X dikali T2X min T1X. Karena sama dengan nilai sama dengan 2X dikali nilai T2X tadi 2X pangkat min 2 min 1 dikurang T1-nya tadi adalah min X. T1-nya adalah X. Maka menghasilkan 4X pangkat min 3 dikurang 3X. Kemudian kita masukkan nilai yang kita dapat ke dalam rumus P3X sama dengan jumlah CK dikali TKX dengan K sama dengan 0 kali 3, C0 kali T0X, C1 dikali T1X, C2 dikali T2X, tambah C3 dikali 3X, T3X. Maka menghasilkan P3X sama dengan C0 tadi kita mendapatkan yaitu nilai C0-nya itu di sini 2,279 dikali T0. Kemudian C1 itu adalah 3,1808183 dikali T1X dikali T1 ditambah C2-nya yaitu 2,7365977 ini dikali T2 dan C3-nya itu ini 3,180818343 dikali T3. Nah, kemudian kita masukkan nilai dari T0, T1, T2, dan T3. Maka menghasilkan P3X itu sama dengan 2,2792999 ditambah 318088183X ditambah 5,4731954888X kuadrat dikurang 2,7365977 ditambah 12,72327 X pangkat 3 dikurang 9,542450028 X. Maka kita sederhanakan persamaan ini menghasilkan P3X sama dengan min 0457067784 dikurang 6,3616365X ditambah 5,4731954888X pangkat 2 ditambah 12,7232737X pangkat 3. Maka nilai interpolasi polinomialnya adalah seperti ini.
Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi polinomial Chebyshev. Apabila ada kekurangan pada video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.